Mereka bilang kita hidup di tanah surga. Dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum. Betapa tidak, sejauh kita pergi akan dibuat semakin kagum. Setiap sudutnya adalah keindahan yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Setiap incinya adalah kekayaan, budaya, bahasa, adat istiadat, juga kearifan lokal. Kekayaan yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain, seperti kekayaan dari kabupaten kecil di selatan Pulau Jawa, Blitar. Blitar, the land of kings. Fakta jika Blitar adalah tanah para raja tidak bisa dipungkiri. Fakta ini diperoleh dari bukti sejarah berupa prasasti yang tersebar di sejumlah titik di Blitar. Blitar ini berasal dari kata Balitar. Ya, Balitar. Dari dulu itu namanya itu asalnya itu Balitar. Jadi bukan Blitar, ya, Balitar. Nah itu kita bisa melihat datanya dari prasasti. Namanya prasasti Palah. Palah itu adalah candi di Penataran itu. Nah itu namanya candi Palah. Kemudian di situ di kitab Negara Kertagama itu juga disebutkan bahwa pada waktu itu Raja Majapahit yang namanya Jayanegara itu memberi anugerah kepada daerah sini, namanya Blitar itu menjadi daerah swatantra. Jadi kalau swatantra itu artinya ya daerah otonomi sendiri lah. Pada waktu itu pada tahun 1324. Kalau dilihat dari tanggalnya itu jatuh pada tanggal 5 Agustus 1324 Masehi. Jadi artinya setelah itu menjadi titik balik untuk Blitar itu dijadikan hari ulang tahun atau hari jadi dari Blitar. Jadi Blitar ya. Jadi seperti diketahui Blitar itu ada dua pemerintahan ya. Blitar Kabupaten sama Blitar Kota. Ya. Jadi ini yang 5 Agustus 1324 itu adalah Blitar Raya. Ya, jadi hari jadi Blitar. Pada waktu itu belum ada yang namanya kabupaten atau kota, tapi namanya hanya Blitar saja. Di sisi lain memukau karena kentangnya sejarah. Blitar yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur ini memiliki kekayaan berupa bentangan panorama alam dengan luas wilayah 1588,79 km persegi. Dengan pusat pemerintahan kabupaten berada di Kecamatan Kanigoro. Menurut data, 38% wilayah Kabupaten Blitar merupakan pegunungan. Berbatasan langsung dengan Gunung Kelut dan Gunung Kawi, membuat tanah di kabupaten ini menjadi sangat subur. Tidak heran, kabupaten ini unggul dalam bidang pertanian dan ekowisata. Ada beberapa kekayaan alam Kabupaten Blitar, seperti pada sektor perkebunan yang kemudian dikembangkan menjadi lokasi wisata. Salah satunya seperti kebun teh di Sirah Kencong. Ekowisata yang memiliki view indah ini terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.
Sebagaimana halnya wisata pegunungan lain, akses yang dilalui untuk menuju lokasi wisata cukup menantang. Namun, itu semua akan terbayar saat merasakan sejuknya Sirah Kencong secara langsung. Berkat tanahnya yang subur, Kabupaten Blitar juga memiliki hutan yang dijadikan sebagai balai konservasi rusa dan sekaligus menjadi destinasi wisata edukasi. Kesambi Trees Park namanya. Lahan konservasi seluas 4,3 hektar ini terletak di Kecamatan Pongkok. Kesambi Trees Park atau Alas Maliran ini merupakan balai konservasi ex situ. Artinya, balai konservasi ini berupaya melestarikan hewan di luar habitat aslinya. Akan tetapi, Kabupaten Blitar bukanlah negeri utopia di mana semua hal berjalan dengan sempurna. Sebenarnya yang terjadi adalah pertama-tama kita tidak pernah paham betul bahwa yang di tempat kita itu sebenarnya potensi. Jadi semua masyarakat ketika saya akhirnya 15 tahun ini berkeliling di nyaris 248 desa di Blitar, mereka rata-rata bilang bahwa kami tidak punya potensi. Jadi kalau orang Blitar bilang, kita memang masyarakat kita ini butuh mapping. Di pemetaan potensi, pemetaan masalah ini tidak pernah mereka lakukan, baik secara resmi maupun secara tidak resmi, informal. Potensi kekayaan alam kita satu anugerah yang luar biasa sebenarnya. Blitar ini kalau kita analogikan seperti Jogja sama. Jadi ada gunung, ada candi, ada pantai. Jadi sebenarnya kita semuanya seluruh potensi yang ada di Kabupaten Blitar ini karunia, sekali lagi karunia yang luar biasa. Cuma hari ini belum begitu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin orang-orang Blitar sendiri itu masih awam. Loh, di sana ternyata ada pantai ya. Di mana sih tempatnya? Loh, ternyata di Blitar. Kok nggak tahu orang Blitar, padahal kurang Blitar gitu. Nah, harapan kami dari kita mengeser terus mengeksplor, harapan kami yaitu tadi akhirnya kekayaan alam yang ada di Blitar, pada khususnya itu bidang wisata. Orang Blitar itu setidaknya bangga, wah ternyata Blitar itu nggak kalah dengan kota-kota lain, dengan daerah-daerah lain. Mungkin berkaca dari kota sebelah lah atau kota mana yang mungkin potensi wisatanya yang di mereka nggak ada, di sini ada. Ataupun kalau enggak, yang bisa dibilang itu di sini loh Blitar ada, kenapa kok jauh-jauh harus ke tempat lain. Istilah Blitar Kawentar. Kawentar itu kan bahasa Jawa ya. Jawa itu terkenal. Jadi Kawentar itu artinya terkenal. Ya, jadi pada waktu itu memang yang mempopulerkan ya, namanya Blitar Kawentar itu memang saya. Oh, ya. Termasuk saya kan juga punya lagunya Blitar Kawentar. Lagunya gini. Blitar, kutha cilik kang kawentar, hati kweni gunung kelut sing ayo. Saya berharap dengan jargon Blitar Kawentar itu, Blitar itu betul-betul terkenal. Jadi tidak hanya terkenal sebagai kota proklamator, tapi juga terkenal sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota wisata. Jadi semuanya itu terkenal. Dipandang sebagai peluang dengan dianugerahinya kekayaan alam yang melimpah. Terbukanya berbagai tempat wisata alam ini dijadikan sebagai sebuah strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi bagi warga sekitar.
Puncak Sekawan misalnya. Lokasi wisata alam yang terletak di perbukitan ini sedang dikembangkan sampai bisa menjadi wisata harian. Setelah sebelumnya mereka hanya menawarkan camping ground dengan akses yang masih menantang. Pada awalnya Puncak Sekawan itu berupa hutan rimba, hutan lebat, yang mana dulu dibabat sedikit demi sedikit oleh warga sebagai lahan tani, lahan pangan. Karena kurangnya lahan, warga akhirnya membabat hutan tersebut sedikit sedikit, akhirnya meluas dan terbukalah hutan tersebut menjadi lahan tani dan akhirnya sekarang menjadi Puncak Sekawan. Puncak Sekawan menjadi bagian dari desa wisata Semen. Dari Puncak Sekawan, wisatawan bisa menyaksikan Gunung Klun. Ketika lokasi tersebut sudah terbuka, nah akhirnya kita semua menginginkan sebuah perubahan. Dengan berinisiatif membuka wana wisata yang awalnya yaitu camping ground dan dikembangkan oleh teman-teman semuanya akhirnya sampai sekarang, dan ada yang melirik Puncak Sekawan untuk dikembangkan lagi, dan kita bekerja sama seperti sekarang, akses jalan yang sudah memadai, dan karena kampung kita berada di pinggiran hutan, mungkin akses jalan untuk masuk itu dulu tidak seperti sekarang, dulu butuh perjuangan. Perwakilannya Pak? Dan sekarang dengan adanya kita kerjasama dengan bisa dikatakan investor, kita bersama warga dan kawan-kawan melihatnya alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perubahan sedikit demi sedikit, mulai dari akses ekonomi, mulai dari akses lingkungan, perbaikan lingkungan, dan Puncak Sekawan yang mungkin dulu hanya sebatas camping ground yang mana hanya bermanfaat sedikit untuk pengembangan, tapi sekarang sudah berkembang lagi, dan dari perkembangan tersebut kita bisa menyerap tenaga kerja dari warga sekitar yang mana dulu mungkin banyak warga sekitar kerja di luar daerah, ada yang mungkin di rumah banyak pengangguran, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya kita kerjasama dengan investor, teman-teman yang dulunya menganggur, dulunya bekerja di luar, sekarang bisa bekerja di situ dengan menghasilkan apa yang diinginkan, yaitu rezeki sedikit demi sedikit dan tidak jauh dari kedua orang tua dan teman-teman di sekitarnya. Berbatasan langsung dengan Laut Selatan Jawa, karenanya Kabupaten Blitar juga memiliki kekayaan alam di wilayah pesisir berupa puluhan pantai yang tidak kalah dengan Lombok atau Bali. Pantai Serang salah satunya. Pantai yang menjadi ikon wisata dari Desa Wisata Serang, Kecamatan Panggung-Rejo. 2021 kita alhamdulillah masuk dalam 50 desa wisata terbaik se-Indonesia dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2021. Perjuangannya luar biasa, artinya karena kan kita sudah proses untuk menjadi desa wisata ini kita sudah mulai 2014 ya. Jadi ini bagian dari proses untuk kita naik kelas dari 2014 berarti 2021 7 tahun. Perjalanan kita dari 0 sampai 7 tahun ini tentu berdarah-darah, juga perlu proses panjang. Mulai penyiapan tentang SDM, penyiapan tentang potensi seperti apa, kreativitas dan inovasi kita untuk menjadi desa wisata terbaik itu seperti apa dan sebagainya. Dan anugerah ini bukan segala-galanya buat kami, ini merupakan satu momentum kesempatan kita untuk menstandarkan pelayanan pengembangan desa wisata dan
kita momentum kita untuk naik kelas. Nah setelah saya selesai, saya mempunyai pikiran bahwa saya itu perkebunan saya itu kan banyak peninggalan-peninggalan Belanda, rumah-rumah Belanda. Nah itu bisa dieksplor artinya, sehingga akhirnya pada waktu itu saya bersama anak-anak saya bersepakat kebun itu juga dijadikan tempat wisata. Dan alhamdulillah dengan modal agrowisata, modal sejarah dan budaya itu ya akhirnya juga berkembang sampai turis-turis asing itu banyak yang datang di sana. Ya. Sebelum pandemi itu tidak ada turis asing yang di sana. Nginep di sana sampai seminggu, kadang-kadang 1 bulan. Ya. Tapi setelah pandemi COVID itu ya memang ya dilarang. Tapi ini sudah mulai kita buka lagi untuk mendatangkan. Tadi sudah kita kirimkan surat izin ke imigrasi untuk kita menerima lagi turis-turis asing. Sebenarnya Share Blitar ini adalah nama lain dari komunitas kami yang bernama The Travelers Blitar. Jadi di The Travelers Blitar itu ada beberapa sosial media, yaitu dari Facebook yang bernama The Travelers Blitar, lalu Instagram Share Blitar, lalu di Twitter itu Ayo Dolan Blitar. Yang keempat ada di web kami, web resmi kami travelersblitar.com. Dan awal mula kami terbentuknya itu tahun 2019, tepatnya tanggal 19 Januari 2009. Jadi kalau berbicara tentang penghargaan itu gini, kami itu bergerak pada bidang komunitas yang peduli tentang wisata di Blitar pada khususnya ya. Nah dari situ itu alhamdulillah dari pencapaian kami itu sebenarnya banyak. Cuma kami itu kan kembali lagi komunitas kami itu tidak dibayar dan tidak membayar. Jadinya kita itu semuanya asal bisa dibilang kayak keikhlasan diri kami untuk mengeksplor Blitar. Apa yang ada di Blitar kami pamerkan, apa yang ada di Blitar kami eksplor dan share ke sosial media kami yang keinginan kami dari sosial media kami itu bisa membawa dampak positif ke sekitar Blitar pada khususnya. Dampak positifnya itu pasti kita membantu ekonomi masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Terus juga yang kedua, kita membantu mengenalkan potensi wisata yang ada di dalam Blitar Raya pada khususnya. Menata dan menyulap kekayaan alam berupa perbukitan, pantai, hutan, hingga bantaran sungai menjadi lokasi wisata alam yang apik. Apakah memperhatikan faktor kelestarian dan keseimbangan? Pun, bagaimana dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pembangunan itu sendiri? Di kami memang ketika sudah tereksplor dengan baik, maka pengelolaan alam sekitar itu seakan-akan semua tempat akhirnya bisa menjadi potensi wisata tanpa mengindahkan bahwa ini ada suatu konsep, harus ada harmonisasi antara manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta alam yang melingkupi ini. Nah, makanya di nomenklatur kampung kami kita sematkan kampung wisata ekologis itu, sehingga kami nanti ke depan itu tetap menginginkan keadaan secara alamiah itu tetap seperti itu. Sehingga konsep ekologis itu kami menginginkan bahwa ada harmonisasi antara manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang ada di alam semesta. Ketika ada tempat wisata baru, katakanlah misalkan tempat wisata yang baru dieksplor, kayak seperti pantai, ataupun air terjun, ataupun gua, ataupun hal yang lain, kadang-kadang kebanyakan vandalisme itu pasti ada, entah tulisan-tulisan yang aneh-aneh lah. Kalau bahasa Jawanya kurang ngopeni rumahnya sendiri lah, jadinya kurang menyadari, ini tempat wisata yang ada di dalam daerahmu, kenapa kamu kotori, ini rumahmu, kenapa kamu kotori. Juga semakin banyaknya pengunjung wisata ke tempat wisata tersebut, kadang ada yang kurang sadar tentang kebersihan lingkungan. Katakanlah tempat mana gitu ya, pantai lah, contohnya pantai lagi booming, jalannya baru dibenerin, enak lah aksesnya menuju ke sana.
udah rame, ternyata nggak dibarengi dengan kesadaran masyarakat tersebut untuk menjaga kelestarian tempat wisata tersebut. Kalau pesan saya pribadi dari mewakili teman-teman di Share Blitar dan The Traveler Blitar, ayolah jaga apa yang ada di dalam rumahmu, potensi di dalam daerahmu. Janganlah kamu kotor-kotori dengan hal-hal yang mungkin menurutmu itu cuma tulisan doang aja di permasalahannya, lah sampah aja besok kan bersihin. Jangan seperti itu, kita sama-sama menjaga. Gampangnya gini lah, ketika ada orang bertamu ke rumahmu, orang tersebut coret-coret lah atau buang sampah sembarangan, gimana lah perasaanmu? Kita di desa sendiri untuk penanggulangan dini dari bahaya tsunami atau gempa dan tsunami itu kami ada tim relawan yang ada di desa. Juga setiap tahun sekali kita ada sosialisasi bersama BPBD dan lembaga-lembaga terkait dengan pencegahan dini dari terjadinya tsunami. Artinya pengetahuan dan sosialisasi tentang tsunami ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Ini yang selama ini kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Untuk kebersihan pantai kita punya petugas, artinya memang petugas dari warga, dari kita, dari yang kita tunjuk. Dan yang kedua, ada satu kewajiban bagi seluruh pelaku usaha yang ada di Pantai Serang, terutama warung dan kuliner dan seluruh yang berusaha di sana wajib untuk menjaga kebersihan. Jadi ada setiap rutinan setiap Jumat pagi atau hari Jumat itu, dari dulu kita ada rutinan untuk bersih-bersih pantai. Tapi itu tadi memang masih untuk tata kelola di tempat sampahnya ini kami masih belum bisa mengelola. Sampah pelancong juga masih menjadi PR. Masalah klasik ini masih lekat dengan masyarakat kita sebab kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bermula dari satu orang biasanya, kemudian tanpa sadar yang lain akan mengikuti. Jika tujuan berwisata alam hendak menikmati keindahannya, bukankah kegiatan membuang sampah sembarangan harusnya sudah tidak dilakukan? Berkaitan dengan sampah adalah sesuatu yang menjijikkan bagi kalangan orang, tetapi bagi kita yang ada di Puncak Sekawan, sampah adalah anugerah untuk kita semua. Dan alhamdulillah untuk di Puncak Sekawan sendiri hari ini kita sudah ada MOU, sudah kerjasama dengan bank sampah yang ada di Desa Semen, yang tentunya dari bank sampah itu juga dikelola, istilahnya kita sama dengan yang ada di bank itu Mbak, yang tentunya nanti kita bisa bedok. Bedok itu uangnya bisa kita ambil per bulan atau per tahun gitu. Dan untuk sampah-sampah yang tidak bisa kita dibawa atau kita bawa di bank sampah seperti sisa makanan, nanti kita kumpulkan dan kita hantarkan, kita buang di TPA yang tempatnya ada di dekat Sungai Lekso itu Mbak, yang mungkin barangkali ketika menuju ke Puncak Sekawan nanti akan melewati TPA tersebut gitu. Jadi insya Allah sampah-sampah yang ada di Puncak Sekawan ini mudah-mudahan dan harapan kita bisa terkondisikan dengan baik gitu. Selain 38% wilayahnya berupa dataran tinggi, dekat gunung vulkanik, dan memiliki banyak sungai, tidak heran jika kabupaten ini juga kaya akan sumber daya pertambangan. Pertambangan batu dan pasir misalnya. Kabupaten Blitar menjadi pemasok pasir utama di Blitar. Salah satunya areal pertambangan yang ada di Sungai Bradak. Pada akhir tahun 2020 lalu, bersama komunitas The Travelers, komunitas yang bergerak di bidang pariwisata ini menelusuri Sungai Bradak yang menjadi jalur bekas lahar letusan Gunung Kelut silam.
Oh anu Pak nggih judule sing mboten mlebu dalan truk. Ah, nggih. Lewat perkebunan. Nggih. Keluar kene. Sisa material erupsi di sini menjadi primadona bagi penambang. Mayoritas penambang adalah warga setempat dengan memakai alat tradisional. Mereka menjadikan areal ini sebagai mata pencaharian, meskipun mengetahui segala resiko yang harus diterima nanti. Saya melihat dan saya meraba-raba bagaimana pengelolaan alam di kita sebenarnya. Kita diktumnya dirubah dulu. Jadi jangan sampai ada diktum eksploitasi. Kalau diktum eksplorasi itu ya silahkan mengeksplorasi alam ini, di mana ada tempat-tempat yang bisa kita pakai untuk embrio wisata, dan di situ juga harus ada keseimbangan alam, keseimbangan pertumbuhan dan sebagainya, sehingga di kami pun mengenal menanam pohon, satu rombongan itu menanam pohon satu tumbuhan. Dan ini untuk menjaga bagaimana alam itu tidak tereksploitasi. Dan naga-naganya jangan sampai kita larinya malah justru ingin cepat kaya itu dengan mengandalkan tambang. Dan ini mohon maaf, jadi kami terus terang mengapa kami meniti karir, meniti kehidupan, mengajak pencerahan ekonomi sosial budayanya masyarakat sekitar kami di Kampung Wisata Ekologis Berbajagat itu dengan pariwisata, karena ekologis ini merupakan sustainable tourism, sustainable program, sustainable economic value yang tidak pernah ada lekang dan habisnya. Jika penambangan tidak dilakukan di titik yang benar, terlebih memakai alat berat dan ilegal, bukankah yang harusnya menjadi berkah bagi warga sekitar karena adanya kekayaan alam yang berlimpah, sehingga bisa menjadi warisan turun-temurun, malah akan menjadi malapetaka nantinya. Bertolak dari problematika Sungai Beladak, di ujung sungai terdapat keindahan tersembunyi, yaitu air terjun Ondo Ranting. Kondisi air terjun tersebut saat ini berbeda dengan kondisi sebelum terkena erupsi Gunung Kelut. Namun, karunia Tuhan yang satu ini tetap bisa dinikmati. Ditambah, sepanjang susur Sungai Beladak menuju air terjun ini, mata kita akan dimanjakan dengan bebatuan tebing dan sungai yang tertata rapi. Air sungai yang bening dan mengalir dengan tenang, seperti mengisyaratkan sehabis kepelikan ada sebuah kebahagiaan yang menanti untuk diraih. Pariwisata atau potensi alam, potensi seni budaya, potensi SDM yang sudah ada ini di Blitar ini, itu tentu kembali kepada peran serta dari kita semuanya. Jadi tidak hanya masyarakat, pemerintah daerah juga harus betul-betul ini menuangkan dalam sebuah perencanaan yang matang. Jadi tidak hanya pariwisata di Blitar ini hanya menjadi wacana saja, kami sebagai masyarakat hanya bangga saja, tetapi kita lihat perkembangannya tidak ada. Ini jangan sampai. Makanya harapan kita semuanya tanpa terkecuali bahwa potensi pariwisata di kabupaten ini betul-betul harus dikelola dengan terencana, dengan sistematis, dan itu bisa dimanfaatkan, dikelola secara baik untuk kesejahteraan warga kabupaten kita. Untuk akun-akun sosial media di Blitar, ayolah kita kolaps, kita bikin Blitar itu makin lebih dikenal lagi. Apalagi kemarin sejak pandemi kemarin kita menyadari, nggak munafik juga, dari sektor ekonomi pada khususnya
semua sektor ekonomi pasti terganggu. Harapan saya dari sosial media, mari kita mempromosikan Blitar kembali agar kita itu lebih makin dikenal. Oh, ternyata Blitar setelah pandemi itu tetap bisa berjalan, malah bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu. Dan tentunya untuk pariwisata yang ada di seluruh Indonesia dengan sampah inilah mari kita sama-sama kita kelola dengan baik, dan tentunya wisata di Blitar ini semuanya bisa semakin sukses, semakin maju, semakin jaya dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini. Nah, yang menjadi kebanggaan dari kita selama ini kan Blitar itu kan jadi tempat untuk sambilan. Jadi turis-turis itu kalau ke sini biasanya ke Jogja, terus ke Bali, terus ke Bromo, sehingga orang itu kalau ke Blitar itu sudah tidak kekurangan untuk tempat wisata. Jadi bisa ke pantai, bisa ke gunung, bisa ke mana, kampung-kampung itu banyak, ada yang kampung Sampura, ke kampung apa banyak sekali. Jadi kita berharap bahwa nanti juga pertaniannya juga bisa maju, terutama telur bisa tetap bertahan dengan baik, wisata juga maju, kemudian juga potensi-potensi yang lain juga bisa maju. Problem pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang ada di Kabupaten Blitar memang harus terus diperbaiki. Di balik semua problem tersebut, Kabupaten Blitar tetaplah mempesona. Blitar akan selalu memiliki hal indah untuk ditampilkan. Tidak boleh lengah dan harus ada kesungguhan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Republik ini dengan sebaik-baiknya. Komunitas ya, jadi tempat kita berkumpul. Jadi ini sebenarnya komunitas grup WA, juga komunitas grup di Facebook. Anggotanya ya memang terbagi dari macam-macam klub. Mungkin yang dari Talon Wlingi kita ada MDL, Mancang Nggak Loading. Ini grup yang luar biasa ini, jadi boleh dikata ini akap. Bahkan akap ya, ada yang pernah sampai ke Jogja naik sepeda. Kemudian kebanyakan AKDP udah sampai ke Surabaya, udah sampai ke Tulungagung, Kediri, Ponorogo dan sebagainya. Kemudian di Nglego ada PLCC, kemudian ada juga di Kanigoro itu Meletre, kemudian juga macam-macam. Intinya apapun sepedamu, apapun klubmu, ayo goes bareng pas seduluran, gitu aja. Kenapa suka sepeda ya? Karena awalnya memang sama teman-teman lari, cuma jarak tempuhnya kan terbatas. Akhirnya kita sepeda dengan harapan kan jarak tempuhnya lebih jauh. Memang suka menjelajah, jadi kita bisa melihat hal-hal yang baru. Untuk di Blitar ini ya boleh dikata hampir ya mungkin 70-80% kecamatan sudah saya kunjungi. Sebenarnya dari barat saya sudah ke Serengat, Tonggo itu sudah, kemudian bahkan ke Tulungagung juga sudah. Kemudian ke selatannya saya ke pantai, udah ke Serang sama ke Tambakrejo. Kemudian yang sisi utara sudah sampai ke Nglego, bahkan sampai ke Kediri juga. Kemudian untuk yang ke arah Gunung Kelot sudah ke Lembusoro. Nah, kemudian yang Wlingi ke atas itu bisa sampai ke Gresik. Gresik banyak tempat yang indah ya, selain Rambut Monte, Sumber Dandang, ada Coban Grojogan Sewu. Kemudian juga ke arah sebelahnya lagi ke Silah Kencong, Lawean dan sebagainya. Kemudian untuk yang ke Doko biasanya ke Mbrangga. Jadi perkebunan cengkeh itu menarik gitu loh. Hijau, syahdu gitu ya. Kemudian lanjut ke Kesamben itu di sekitar Bogoniti, Resap Ombo itu juga bagus. Jadi Blitar ini boleh dikata alamnya cukup indah. Di teman-teman goeser Blitar itu kadang gojeknya ya ini Blitar kuwi surga. Gunung Kawi, kemudian Gunung Kelot, kemudian dianugerahi pantai selatan, juga dianugerahi seperti yang di sini ini, Sungai Berantas dengan aliran Lodayanya, hampir semuanya menarik. Tapi ketika ada sesuatu hal yang tidak menarik itu lebih karena pengalaman pribadi, suatu hal yang kurang enak. Mungkin tempatnya singlu gitu.
Jadi pernah saya di daerah Gunung Gedang, itu memang saya kebanyakan ya kadang sama teman, kadang sendiri. Ketika waktu itu sendiri ada perasaan merinding gitu loh. Akhirnya jadi ketakutan. Ketika rasa takut itu datang karena tempatnya agak singgup dan sebagainya, itu ada aja sudah kesandung, jatuh, lepas dan sebagainya. Ya seperti itulah. Jadi mungkin kalau misalkan kita memang diprediksikan tempat yang kita tuju itu lokasinya kurang nyaman untuk sendiri, lebih baik nyari teman. Boleh dikatakan Kota Malang tidak punya laut. Kemudian yang lain juga mungkin punya laut tapi tidak punya gunung. Jadi istimewa. Saya melihat Blitar ini, mungkin saya juga ingat asli saya Semarang. Semarang juga istimewa karena dia kota besar, dia juga punya gunung dan punya sungai, punya laut, jadi satu kesatuan. Jadi kalau dari teman-teman goeser itu Blitar kuwi surga. Jadi mari kita nikmati. Sekaya dan seindah apapun, justru menjaga kelestarian alam adalah wajib dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga peradaban. Ojo mung nampa kang indah lan nampik kang ala. Alam kudu direksa, kabeh kudu angreksa. Angreksa bumi.